Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Baidawi di channel Baidawi Gadget. Di tangan saya kali ini ada HP second iPhone 11 rilisan tahun 2019 dan masih eksis sampai tahun sekarang. Udah di akhir tahun ya. Saya rencananya mau pakai HP ini 1 sampai 2 bulan ke depan. Jadi buat kalian yang mungkin pengen tahu ceritanya, nanti bakalan saya share di YouTube saya di sini untuk pengalaman saya selama pakai HP ini gimana ya secara pemakaian. Selaku saya yang biasa cuman pakai Android kemudian mau berlama-lama dengan iPhone di sini, nanti kita bakalan sharing ke kalian gitu ya. HP ini harga pasarnya saat ini untuk harga second masih mencapai di angka 5 jutaan, bahkan bisa 5.500.000 untuk yang baterainya masih tinggi ya teman-teman. Untuk HP-nya di sini saya dapetin dengan angka 4.950.000 rupiah aja. Saya yakin masih bisa jual di atas 5 juta untuk ke user ya, tergantung kondisi juga kan. Oke, kita langsung aja cek kondisinya ya teman-teman. Di sini untuk dashboardnya dan untuk HP-nya di sini. Ini HP-nya. Dan untuk kelengkapan seperti biasa di sini ada USB-C to Lightning yang tentunya original. Di sini ada buku garansi dan semacamnya. Berhubung HP-nya di sini dia mau saya pakai ya teman-teman untuk beberapa bulan, di sini kebetulan dapat case dari orangnya. Langsung dari orangnya ini dia ya pemakaian cewek ya yang kayak gini-gini lah untuk case-nya teman-teman. Dan baru saja tadi karena saya udah login beberapa aplikasi di HP ini juga, ini udah langsung saya pakai, udah saya belikan charger ya. Jadi nanti semisal saya udah tahu gimana experience-nya pakai HP ini, bakalan saya jual dengan kelengkapan yang udah kalian lihat saat ini ya teman-teman. Oke, untuk kondisinya 4.950.000 rupiah yang saya dapetin. Pertama-tama kita mulai dari kemulusan. Untuk bagian kemulusan bagian belakang di sini dia mulus banget ya, nggak ada jamur atau apapun. Bahkan untuk frame kameranya di sini dia udah pakai pelindung ya, dipakein kaca pelindung kayak gini ya teman-teman. Jadi udah aman dari baret-baret dan semacamnya. Untuk bahannya dia pakai kaca untuk bagian belakang, ini pakai aluminium. Untuk kondisinya seperti yang kalian lihat, bagian atas bagian samping aman ya teman-teman, nggak ada lecet ya. Cuman mungkin di sini dia ada lecet tipis bagian baut di sini ya. Ini bukan bekas dibuka, cuman bekas silikon aja karena orangnya gonta ganti silikon ya teman-teman. Jadi aman untuk kondisi semuanya. Untuk tingkat kemulusan masuk di grade A lah menurut saya pribadi, di 97%, kepotong pada bagian ini aja ya teman-teman, dua ini. Ya untuk warna lain ini aman banget. Bahkan untuk bagian layarnya di sini dia udah dipakein TG ya. Tuh udah ada TG-nya yang tebel banget ya, sekalipun udah ada luka kayak gini ya untuk TG-nya ya teman-teman. Secara dimensi di HP ini saya ngerasanya kalau untuk tingginya dia memang hitungannya cukup kecil ya. Untuk tingginya di sini memang cukup kecil, tapi saya nggak bisa bilang HP ini compact ya teman-teman. Kenapa? Karena HP-nya di sini cukup lebar. Untuk dimensi lebarnya di 75,7 mm. Kalau untuk ketebalan dan tingginya ini udah nyaman banget. Untuk ketebalan di 8,3 mm aja masuk kategori yang cukup tipis. Untuk tingginya cuman di 160 mm teman-teman. Menurut saya udah yang oke gitu ya untuk keseluruhan. Cuman ya nggak bisa dibilang compact karena HP ini cukup lebar, dan genggamannya pun di sini nggak yang pas nyaman banget kalau untuk satu tangan ya, apalagi dengan bobot yang di 194 gram yang menurut saya ini cukup lumayan berat untuk HP yang ukuran tingginya ini kecil gitu ya teman-teman. Secara desain HP-nya di sini dia masih belum mengkotak. Kalau untuk frame kamera dia udah mirip-mirip dengan iPhone 11 ya. Jadi kalau dipakein case kayak gini udah nggak kelihatan ini iPhone 11 atau iPhone 12 gitu ya teman-teman. Untuk hal lain saya udah oke banget dengan HP ini. Dia single SIM aja dengan semua fungsi yang aman tentunya. Kita lanjut pada bagian layarnya di sini untuk Face ID-nya. Ini udah gimana ya, oke. Ini kalau untuk Face ID semuanya udah aman ya. Tadi cuman mungkin karena udah keseringan kelihat kemana jadi nggak langsung respon ke muka saya gitu ya teman-teman, apalagi udah malam. Saya buatnya di jam malam ini, baru pulang kerja ataupun baru selesai ngantor ya teman-teman. Secara desain layarnya di sini kalau secara pribadi saya yang biasa pegang Android, saya inget ke ya kayak
Redmi Note 6 Pro zaman dulu kan dia ngeponi, ada Oppo A3s dan semacamnya kalau untuk hal-hal yang seperti ini ya teman-teman. Untuk layarnya sendiri di sini dia berukuran di 6,1 inch. Panelnya dia pakai IPS LCD dengan Liquid Retina gitu ya. Kalau mau dibandingin dengan AMOLED-AMOLEDan kayak Xiaomi dan semacamnya, ini kerasanya masih cukup nyaman. Untuk di HP iPhone ini kerasa nggak jauh beda lah. Untuk resolusi saya yakin ini udah Full HD Plus ya teman-teman. Dan ya oke lah untuk hal-hal lainnya di HP ini. Untuk layarnya menurut saya udah cakep banget. Kalau untuk bagian fungsi dan semacamnya kita coba lihat di sini. Misal nih kalau mau lihat fungsi di bagian ini, kalau saya pribadi kalau ngecek kayak apa namanya, mungkin kayak turn on semacamnya, kita pakai flash kayak gini ya teman-teman. Kita coba kayak gini. Jadi kalau dia gerak naik gitu ya, tuh seperti yang kalian lihat ini udah naik ya, naik dengan sendirinya kalau kena cahaya kayak gini teman-teman. Tuh auto naik sendiri kan ya teman-teman, nggak ada setting-setting pokoknya untuk bagian ini. Semua parts udah saya coba sih sebenarnya. Kemudian kita coba tentang ponselnya, tentang Androidnya, bukan tentang Android kok, tentang ponsel terus. Kita cek mengenai di sini teman-teman. Oke, iPhone untuk versi iOS-nya 17.5.1 iPhone 11 dengan modelnya PAA, internalnya di 64 GB. Dengan kondisi yang udah kalian lihat, harganya 4.550.000. Menurut kalian ini worth it atau enggak untuk si iPhone 11 di sini menurut kalian teman-teman? Kalau hitung-hitungan saya pribadi sih ya, kalau kita ngelihat dari memori internal, kalau saya pribadi dengan harga sekian kayaknya udah nggak worth it sih ya. Kayaknya mending lari ke Samsung A55. Makanya sekarang seperti yang kalian tahu mungkin di beritanya, Samsung A55 itu masuk kategori HP yang apa ya, yang penjualannya itu tertinggi di akhir tahun ini ya teman-teman, karena yang peminatnya banyak banget. Secara kayak foto-foto ataupun video, kalau untuk foto mungkin bisa lah untuk menyamai si iPhone 11, tapi kalau untuk bagian videografi ataupun semacamnya, saya pribadi tetap mengakui kalau untuk apa ya, kestabilan video itu iPhone tetap lebih unggul gitu ya ketimbang Android gitu ya teman-teman. Nggak tahu kalau untuk yang lebih apa ya, series yang sama-sama flagship ataupun yang udah tinggi banget seriesnya saya juga kurang paham. Tapi kalau series kayak iPhone 11 yang biasa hitungannya itu di hitungan paling kecilnya dari bagian iPhone ataupun di bagian Samsung dan seterusnya, itu mungkin ya stabil videonya yang kerasa untuk HP iPhone itu tetap lebih unggul ketimbang yang lain ya teman-teman. Kalau untuk chipset di HP iPhone 11 di sini dia pakai A13 Bionic ya teman-teman. Menurut saya kalau untuk performa multitasking bahkan gaming juga udah oke, tapi ya mungkin agak panas saja kalau dibuat main di tahun sekarang ya. Kita cek untuk tentang ininya, baterai, tentang ponsel terus. Jadi ingat Android ya, biar kebiasaan ngomongin Android sih. Untuk baterainya dia di 86% ya. Untuk kamera sini nggak perlu diraguin lah, untuk kameranya cukup bening dan mantep banget. Bahkan untuk stabilizer di bagian videonya pun seperti yang kalian lihat ini malam hari itu kerasa yang cakep banget ya teman-teman. Kalau untuk foto-foto bahkan ini saya udah yang menurut saya oke gitu ya teman-teman untuk iPhone di sini, sekalipun resolusinya cuma di 12 megapiksel aja. Udah ada ultrawide di sini jadi aman. Mau bergaya pakai ultrawide di iPhone 11 udah ada ya teman-teman. Ya beda dengan seri-seri di bawahnya kayak iPhone XR ataupun ya yang di bawahnya lah yang masih belum ada ultrawide ya, mungkin ya nggak worth it-nya karena nggak banyak apa namanya, nggak banyak fitur pada bagian kamera. Kalau ini udah oke. Kalau urusan baterai gimana bang? Kalau saya pribadi sih ngerasa baterai iPhone 11 di sini dibandingin sama baterai 4500 di Android itu masih tergolong yang sama ya secara pemakaian saya pribadi. Ya mungkin saya di sini cuman nggak ngegame aja untuk di iPhone 11 di sini ya. Kalau untuk baterai saya udah nyaman.
Gimana pendapat kalian ya? Ini worth it atau enggak dengan harga 4.950, garansi e-box, internal 64 GB, baterainya 86%, kondisi kemulusan di grade A ya 97% gitulah ya teman-teman. Menurut kalian worth it atau enggak? Kalau untuk cerita performa dan semacamnya, tunggulah untuk video selanjutnya karena HP ini bakalan saya pakai 1-2 bulan ke depan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.